Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Mungkin Pak, terkait dengan di dalam tadi walaupun tertutup, apakah ada penekanan kepada Bapak terkait dengan pernyataan Bapak soal cawe-cawe Pak dalam? Enggak. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Tafsir negatif ataupun tafsir positif, dan tafsir itu ditentukan oleh kepentingan mana orang itu akan menggunakan tafsir itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kata yang netral itu harus diletakkan dalam konteksnya begitu. Nah, kalau dalam konteksnya ini saya ingin cerita, sebenarnya diksi cawe-cawe itu muncul, itu menaik dalam konteks politik hari ini itu pada tanggal 4 Mei ketika Bapak Presiden selesai mengunjungi Sarinah. Ada rekan dari media menanyakan terkait apakah ini maksudnya cawe-cawe Pak, pertemuan para pimpinan ketua umum parpol yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Dan pada titik itu Bapak Presiden jelas sekali mengatakan bahwa ini bukan cawe-cawe, karena urusan capres ataupun cawapres itu jelas itu adalah ranahnya partai politik dan ranahnya partai koalisi. Tetapi dalam perkembangannya Mbak Nana, saya selesaikan dulu nih Mbak supaya tidak putus. Dalam perkembangannya sampai akhir bulan ini orang melakukan framing sempit, melakukan prejudice bahwa seolah-olah Bapak Presiden itu akan melakukan cawe-cawe. Bapak Presiden dituduh dengan kondisi situasi yang ada, cawe-cawe akan dilaksanakan pada pemilu 2024. Maka dalam pertemuan dengan para pimpinan redaksi kemarin, itu sekalian saja Bapak Presiden sampaikan, iya, saya akan melakukan cawe-cawe, tetapi, sekali lagi Mbak, tetapi konteksnya bukan dalam kaitan politik partisan, tetapi dalam konteks melihat bagaimana posisi bangsa Indonesia hari ini agar kedepannya kontestasi 2024 itu tidak membuat bangsa ini menjadi mundur ke belakang. Cawe-cawe ala Jokowi dan potensi pemakzulan. Dikutip dari gpnn.com, Denny Indrayana makin rajin melontarkan berbagai pernyataan yang menarik perhatian publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu menyebut pernyataannya merupakan bocoran informasi penting. Guru Besar Ilmu Hukum itu menyebut informasi yang dia peroleh seperti keputusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi sistem pemilu atau vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) sengketa Partai Demokrat yang diajukan Muldoko berasal dari sumber terpercaya. Selain itu, Denny Indrayana juga makin rajin menulis surat terbuka kepada banyak orang. Setelah menulis surat terbuka kepada Megawati Soekarno Putri, Denny kemudian menulis surat kepada pimpinan DPR RI. Isi suratnya sangat serius. Denny meminta pimpinan DPR mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Denny menyebut ada dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi. Pengakuan Jokowi bahwa dia akan cawe-cawe dalam proses pemilihan presiden dianggap sebagai pokok pangkal Presiden ke-7 RI. Itu layak diajukan ke sidang impeachment. Menurut Denny, ada 3 dugaan pelanggaran oleh Presiden Jokowi. 1. Denny menganggap Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. 2. Denny menilai Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang ujungnya menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. 3. Denny menganggap Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024. Denny mengatakan bahwa kesaksian tersebut sebagai bukti awal tentu harus divalidasi kebenarannya. Dia menyarankan agar DPR melakukan investigasi melalui hak angket yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mekanisme demokrasi, pemecatan presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hak pelanggaran yang dilakukan presiden. Prosesnya ribet dan panjang karena 80% kursi DPR sudah dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah. Akan tetapi tidak berarti pemakzulan mustahil dilakukan. Dalam politik tidak ada kata mustahil. 3 partai anggota koalisi perubahan untuk persatuan terlihat makin solid dan tegar di tengah berbagai godaan dan rayuan. 3 partai pengusung Anies Baswedan itu akan menjadi modal penting dalam gerakan oposisi untuk mendongkel Jokowi. Jika usulan impeachment muncul, tidak ada yang menjamin bahwa usulan itu tidak disambut oleh partai lain yang sekarang masih ada di koalisi pendukung Jokowi. Beberapa perkembangan terakhir ini terlihat adanya indikasi partai yang kurang betah berada di koalisi pemerintah. Tidak semua partai koalisi merasa senang oleh manuver PDIP sebagai parpol pemenang pemilu 2019. Keinginan PDIP agar sistem pemilu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup ditolak mentah-mentah oleh 8 fraksi parpol di DPR. Hal itu menjadi sinyal merah bagi PDIP supaya lebih waspada terhadap gerakan partai lain. Ketika situasi menjadi tidak menguntungkan, bisa saja koalisi pendukung pemerintah goyah dan bubar. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah banyak diwarnai oleh insiden politik yang berakhir dengan impeachment. Tercatat 3 presiden mengakhiri jabatannya karena impeachment. Kepemimpinan Presiden Soekarno bertahan 22 tahun dan kemudian berakhir dengan impeachment yang diwarnai dengan pertumpahan darah. Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun tetapi akhirnya terguling oleh gerakan rakyat yang didukung mahasiswa.